Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Geografi Be Fine. Perkenalkan, nama saya Nur Reskiani dan rekan saya Mawar. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai konsep tata ruang dan wilayah. Kalau kita ngomongin geografi, yang paling membedakan dia dengan ilmu lain itu karena ia pakai sudut pandang ke ruangan, lokasi atau tempat suatu fenomena terjadi yang menjadi salah satu faktor penting di ilmu geografi. Dan biasanya fenomena-fenomena itu terjadi di dalam suatu wilayah. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata wilayah. Wilayah pantai atau pegunungan, wilayah kota atau desa, wilayah Indonesia, dan wilayah Asia. Tapi, apa sih sebenarnya wilayah itu? Apakah kamar juga dianggap wilayah? Daripada bingung, yuk kita bahas. Wilayah itu bagian permukaan bumi yang biasanya dibedakan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah punya ciri khas tersendiri, jadi bisa dibedakan dari wilayah lainnya. Contohnya, wilayah gunung itu kan bagian permukaan bumi yang penuh dengan gunung-gunung. Dan ini juga berbeda dengan wilayah pantai yang permukaannya ditutupi oleh pasir dan air laut. Makanya, kedua daerah ini bisa dikatakan sebagai dua wilayah yang terpisah. Nah, satu wilayah dibedakan dengan wilayah lain berdasarkan aspek-aspek geografinya. Masih ingat kan? Ada aspek fisik dan aspek sosial. Wilayah pegunungan dan wilayah pantai itu dibedakan atas aspek fisiknya, lebih tepatnya topologinya. Kalau wilayah industri dan wilayah pemukiman itu dibedakan atas dasar aspek sosialnya. Menurut ahli geografi Higginson, Haggett, Cliff, dan Frey, wilayah itu bisa dibagi menjadi 3 kategori atau 3 jenis saja, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Wilayah formal itu wilayah yang punya karakteristik yang khas dan homogen, atau satu ciri saja. Karakteristiknya bisa dari karakteristik fisik. Contohnya, wilayah pegunungan itu dicirikan dengan adanya banyak gunung, dan karakteristik inilah yang mendominasi wilayah tersebut. Artinya, wilayahnya homogen. Nah, selain karakteristik fisik, bisa juga dengan karakteristik sosial. Misalnya, dari segi bahasa, kita bisa bilang wilayah Indonesia itu homogen dari segi bahasa, karena semua orang bisa berbahasa Indonesia. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis, karena butuh waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Jenis wilayah berikutnya itu wilayah fungsional. Biasanya, tandanya itu ada interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini sering bersifat ekonomi dan biasanya aktivitas paling banyak di pusat wilayah. Daerah-daerah sekitarnya itu berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya. Contohnya, wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek ini bisa dikatakan sebagai wilayah fungsional karena memiliki pusat kegiatan di Jakarta dan kota-kota tepi seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang yang berfungsi mendukung kegiatan utama di Jakarta. Jenis wilayah yang terakhir yaitu jenis wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler yaitu wilayah yang adanya di pikiran jumlah orang yang besar. Wilayah vernakuler punya peran penting dalam identitas budaya, tapi gak punya batas-batas yang resmi atau jelas. Jadi, wilayah vernakuler itu terbentuk karena persepsi orang saja. Contohnya, Bogor kota Hujang, Pekalongan kota batik. Nah, biasanya kalau kita lagi ngomongin wilayah, banyak istilah-istilah yang sebenarnya mirip.
dan seringkali keliru definisinya. Misalnya, ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Apa sih bedanya masing-masing? Apa semuanya termasuk ke dalam konsep wilayah? Nah, sebenarnya semua istilah tadi punya maknanya sendiri, walaupun mereka sama-sama menunjuk pada sebuah tempat di permukaan bumi. Oke guys, cukup sekian materi kali ini. Dan ingat, tetap memakai masker dan jaga jarak. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.